Halo semua, perkenalkan nama saya Esperanda dari Departemen Ilmu Kelautan kelas A Universitas Diponegoro dengan NIM 024. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk membuat peta topografi dan peta kontur menggunakan aplikasi ArcGIS. Nah, karena ini aplikasinya sudah kita buka, terus ini kemudian blank mapnya ini kita klik OK. Kemudian kita buat file baru dengan cara add data. Kita pilih ASTGTM2 ini. Kita klik add. Karena ini masih menunjukkan peta awal, peta topografi awal, kita klik kanan. Kita pilih properti. Terus kemudian simbol loginya kita pilih di classified. Kemudian klasifikasinya kita tetapkan 5 saja. Terus warnanya ini kita pilih dari hijau ke merah. Terus kemudian kita klik OK. Kita klik apply. Apply dan OK. Karena ini masih tampilan peta topografi mentah, kemudian kita harus menambahkan informasi mengenai ketinggiannya. Kita pilih Arc Toolbox, kemudian kita pilih Spatial Analysis Tool, kemudian kita klik Surface. Terus kemudian kita pilih Shade atau ketinggian. Nah, input rasternya ini kita klik, kemudian kita pilih Demptive ini. Yang perlu diingat teman-teman, ini datanya diperoleh dari senior asistensi. Sehingga datanya harus sesuaikan dengan milik teman-teman semua. Nah, ini azimut dan altitude-nya kita diamkan. Terus kita klik OK langsung. Karena membutuhkan waktu beberapa saat, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Mohon bersabar. Oh ya, sambil menunggu kalau menu toolbar ini tidak ada, kita bisa buka custom size. Terus kita bisa pilih lagi loading teman-teman. Nah, ini kan sudah keluar. Terus kita geser ASTGTM2 tadi ke atas Hillshade. Nah, kemudian kita klik kanan, kita pilih Properties. Pada ini kita pilih Display. Terus kita ketik transparansi dengan ukuran 45%. Terus kita klik OK. Nah, sehingga di sini terjadi peta topografi yang masih kasar. Sehingga kita perlu menambahkan garis kontur. Di menu Arc Toolbox tadi kita klik kontur. Nah, di input rasternya kita pilih file yang tadi OK. Terus untuk mengisi intervalnya kita bagikan ini kita bagi ketinggian 4442 ini kita bagi 10 sehingga menjadi 444. Dan selanjutnya base contour, Z vector sampai maksimum ini kita biarkan dan abaikan saja. Terus kemudian kita klik OK. Ini memerlukan proses yang sedikit lama ya teman-teman.
Sehingga bisa dilihat di sini ada garis-garis yang masih berwarna biru dan hijau. Tapi sudah ada informasi ketinggiannya. Maka kita harus memberikan warnanya dan tulisannya dengan cara kita klik kanan pada kontur di layer, terus kemudian kita klik properties. Di sini displaynya kita biarkan, terus kita klik simbologi, kita klik kategoris. Nah di value fieldnya ini kita ganti dengan kontur, colornya warnanya sama. Terus di simbol ini kita uncheck, terus kita klik add all values. Terus kita klik label. Terus kita untuk memberikan keterangan ketinggian ya teman-teman. Untuk menampilkannya kita centang, kita checklist label features in this layer. Terus label filenya kita pilih kontur. Terus kemudian untuk fontnya kita pilih Times New Roman sebagai font formal. Terus ukuran fontnya kita ubah menjadi 6. Terus kita klik OK. Nah, sehingga di sini jelas kan teman-teman, ada warna garis konturnya merah, kuning, dan hijau. Terus kemudian ini ada angka-angka kecil pada setiap titik daerah yang menerangkan tentang ketinggian suatu daerah tersebut. Nah, sekarang kita akan membuat layout peta. Kita klik view dan kita klik layout view. Nah, karena ini masih belum sesuai, kita sesuaikan saja. Terus kita klik ini untuk menyesuaikannya. Kita pilih zoom in. Nah, kita zoom sampai full sesuai dengan ukuran kertas ini, agar garis tepinya tidak kelihatan nanti. Nah, kita sesuaikan. Dan sudah cukup. Kemudian untuk meng-landscape-nya kita pilih ikon printer ini, kita pilih setup. Kemudian kita klik landscape. Use printer paper setting ini kita uncheck. Kemudian kita klik OK. Terus kita klik OK. Still printing. Perlu ditunggu sebentar ya teman-teman. Karena ini sudah selesai, maka ukuran dari peta ini harus kita sesuaikan dengan ukuran di frame. Nah, ini sudah cukup teman-teman. Kita sesuaikan supaya terlihat lebih rapi. Nampaknya masih terlalu luas.
Nah, karena di toolbars kita sudah ada, ini yang harus dicentang teman-teman. Pada custom size toolbars, itu yang perlu dicentang adalah 3D Analyst, Draw, Editor, Georeferencing, Image Classification, dan Layout. Nah, karena ini sudah ada di icon toolbar kita, maka tidak perlu. Kemudian kita bisa langsung ke toolbar drawing, kemudian kita pilih ini. Rectangle. Kita tarik garis yang sesuai. Terus kemudian kita sesuaikan dengan ukuran yang kita mau. Diusahakan ukurannya hampir sama dengan ukuran petanya teman-teman supaya lebih rapi. Kemudian kita klik 2 kali. Kita pilih fill color-nya dengan warna putih dan outline color-nya dengan warna hitam. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita pilih teks dari insert. Kemudian kita klik teks. Kemudian kita bentar. Kemudian ini teksnya kita drag ke sini. Kemudian kita klik peta topografi sebagai judul peta kita. Nah, karena petanya diambil di Provinsi Papua, maka kita ketikkan Provinsi Papua. Kemudian ini di rata tengah. Terus kita klik OK. Nah, kemudian kita pilih Times New Normal sebagai font resmi. Kemudian ukuran fontnya kita sesuaikan. Kita bisa pakai 16. Terus kemudian bisa kita bold. Nah, terus nanti bisa kita sesuaikan lagi teman-teman. Kita sesuaikan agar sedikit rapi. Nah, karena ini sudah, kemudian kita bisa pilih masukkan logo Undip. Dengan cara kita klik insert, kita pilih picture. Nah, kemudian logo Undip ini kita klik, kita pilih open, terus kemudian kita kecilkan, tidak perlu terlalu besar ya teman-teman. Ini bisa kita kecilin demi menghemat tempat. Nah, kemudian bisa kita pilih. Kemudian kita bisa menambahkan skala bar. Dengan pilih insert, kita pilih scale bar. Kemudian kita pilih alternating bar 2 ini. Kemudian kita klik properties. Kita pilih number and marks, format. Formatnya kita pilih Times New Roman. Bisa kita bold. Kita pilih scale dan unit. Kemudian kita pilih kilometers, karena di Indonesia unitnya memakai kilometers. Terus kemudian kita klik label position, kita pilih below center untuk menempatkannya di tengah. Klik OK. Kita klik OK. Nah, karena sudah jadi,
kita bisa kecilkan. Nah, kita atur dulu. Selanjutnya kita akan menambahkan legenda. Kita pilih insert, kemudian kita pilih legend. Karena ini ada beberapa pilihan, tetapi kita hanya membutuhkan satu saja, yaitu ASTGM ini. Kita pilih ini, terus kemudian kita pilih ini, terus kita pilih ini, kemudian kita pilih next, terus kemudian legenda ini kita ganti menggunakan keterangan. Oke, stop ya teman-teman. Keterangan. Fontnya Times New Roman. Kita pilih 12. Kemudian kita pilih next. Next, next, finish. Nah, sudah jadi. Kita bisa kecilkan dikit. Karena dari semua data ini tidak kita pakai, maka kita klik kanan, kita pilih Convert to Graphic. Terus kita klik lagi, terus kemudian kita pilih Ungroup. Nah, pada ASTGM ini kita klik kanan, terus kemudian kita pilih Delete. Terus yang value ini kita klik kanan lagi, kita pilih Delete. Nah, untuk menaikkan, kita perlu mengblok ini semua. Kemudian kita naikkan ke atas, demi kerapian. Nah, setelah itu kita blok ini semua. Terus kita klik kanan, kita pilih Group. Nah, sehingga menjadi lebih rapi seperti ini. Kita sesuaikan. Nah, sekarang kita akan memasukkan insert peta. Dengan cara kita pilih toolbar drawing, kita klik text, kemudian kita klik di sini. Sebentar teman-teman. Terus kemudian kita pilih insert peta. Kita ketik insert peta. Kemudian kita pilih OK. Kemudian fontnya kita ganti menjadi Times New Roman. Terus kemudian fontnya kita ubah menjadi 12. Terus kemudian kita pilih bold. Nah, terus kemudian kita taruh di sini. Ini bisa kita besarkan sedikit. Nah, untuk memasukkan peta Papua, kita bisa masukkan insert. Kita pilih ini, data frame. Nah, akan muncul seperti ini. Terus kemudian kita bisa sesuaikan dengan ukuran layout peta kita. Terus kita bisa kecilin dikit. Kita klik kanan, kita add data. Nah, kemudian new foldernya ini. Nah, terus kemudian praktikum ini kan terdapat datanya. Terus kita masukkan Indo Province ini. Nah, karena ini sudah ada peta Indonesia tapi tanpa warna, maka kita perlu memasukkan warnanya.
untuk mencari posisi di mana peta topografi yang kita buat itu berada di lokasi mana gitu teman-teman. Terus kemudian kita klik kanan, kita klik properties, kemudian kita pilih frame dengan border 2,0 dengan background light blue. Terus kemudian kita klik OK. Nah, karena ini masih tebal, kita kecilin lagi bordersnya. Ini kita pilih 1 poin aja. Terus kemudian kita OK. Nah, untuk memberikan warna terhadap provinsi yang kita warnain, kemudian kita bisa klik kanan pada layers Indo Province, kemudian kita klik properties, kemudian kita pilih menu simbologi, kemudian simbolnya ini kita pilih warna matte green karena kepulauan Indonesia terkenal dengan warna hijau. Nah, kemudian outline color-nya kita ganti menggunakan warna gray 80%. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik OK. Nah, karena ini sudah nampak semua, karena kita memakai provinsi Papua, maka kita bisa mengzoom provinsi Papua pada posisi Pulau Papua tersebut. Kemudian kita bisa klik di sini. Nah, kemudian kita perlu memberi kotak berwarna merah pada lokasi di mana tempat topografi kita buat. Kita bisa mengklik, kita klik petanya, terus kita pilih properties. Nah, di menu extend indicators ini, kita klik layers, kemudian kita pindahkan ke kanan. Kemudian kita pilih frame, kita pilih bordernya, kita buat 2,5 deh. Dengan warna merah, agar lebih terlihat. Kemudian backgroundnya, kita tidak perlu menambahkan, kemudian klik OK. Kita klik OK. Dan jadi. Kemudian kita perjelas dengan cara menzoomnya lagi dengan cara kita drag. Kemudian kita crop. Nah, kemudian kita pilih di menu drawing lagi. Terus kita perlu membuat tulisan nama kita. Terus kita bisa menambahkan nama kita dengan cara lebih cepat dengan cara mengklik ini. Terus kita paste. Terus kita pindah ke sini. Nah, yang pertama bisa diisi dengan sumber peta. Nomor 1, after depth. Kemudian kita enter. Kemudian kita pilih provinsi, peta provinsi. Kemudian peta provinsi Indonesia. Peta topografi Indonesia. Kemudian kita pilih, kita ketik dibuat oleh salah teman-teman, kita pilih peta topografi, peta provinsi Indonesia. Terus kemudian kita ketik disusun oleh, karena dibuat oleh Speranda, maka kita akan kasih nama Speranda.
NIM-nya dimasukkan 260 40 120 20024. Terus kemudian ilmu kelautan kelas A. Terus keterangannya kita gunakan kata kiri. Kemudian kita klik OK. Karena masih kebesaran, kita bisa kecilkan. Dan cara ngatur fontnya kita ubah lagi 14 coba. Nah, agak rapi ya teman-teman, biar dilihatnya enak gitu. Nah, kemudian kita harus menambahkan grid. Kemudian kita klik peta topografi. Kemudian kita klik kanan, properties. Kemudian kita pilih tab grids. Terus kemudian kita pilih new grid. Next. 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 Finish. Kemudian propertiesnya ini. Kita pilih interval. Kemudian ini kan masih bervariasi. Kemudian kita pilih menu labels. Sebentar, ini di interval ini kita bisa coba ini. Kemudian kita pada labelsnya kita uncheck right. Kemudian fontnya ini kita jadikan Times New Roman. Nah, pada label orientation kita checklist left. Kemudian kita OK. Terus kemudian kita OK. Nah, sehingga interval ketinggian dari suatu daerah dapat terlihat. Kemudian langkah terakhir yaitu kita juga harus melakukan hal yang sama pada insert peta. Kemudian kita pilih properties. Kita pilih grid. Kita pilih new grid. Kita next, 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 dan finish. Kemudian kita pilih properties. Kemudian kita lihat intervalnya ini masih bervariasi, bisa kita coba semua. Kemudian kita pilih labelsnya. Kita uncheck right. Kemudian fontnya kita ubah ke Times New Roman. Kemudian kita bisa checklist left. Kemudian kita klik OK. Kita klik OK. Nah, sehingga ini kan garisnya sudah jadi. Tetapi pada peta topografi itu kita tidak memakai garis kontur. Kemudian yang harus kita lakukan adalah kita meng-uncheck opsi layers contour pada menu layers. Nah, sehingga peta topografinya ini sudah jadi. Kemudian kita bisa men-save-nya dengan cara export map. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa save-nya di peta topografi ini. Kita jadikan JPG atau PNG terserah. Kita tuliskan nama. Oh, sorry teman-teman. Kita pilih export map lagi seperti barusan. Kemudian kita ketik nama, name, (20.024). Kita masukkan nama. Kita masukkan nomor kelompok. Kemudian kita masukkan kelas atau departemen. Terus kemudian kita save. Karena sudah jadi. Kemudian kita harus menambahkan kontur untuk membuat peta kontur. Nah, yang harus kita lakukan adalah mengubah namanya. Kita ubah menjadi peta kontur. Nah,
perbedaan dari peta kontur dan peta topografi adalah peta kontur memerlukan garis kontur. Nah, kemudian kita cek kontur, kemudian di hillshade-nya kita uncheck. Nah, sehingga konturnya menjadi seperti ini. Kemudian kita pilih klik kanan untuk mengatur warna. Kemudian kita pilih warnanya. Dari hijau menjadi merah. Terus kemudian kita klik OK. After them. Kita rapikan sedikit deh teman-teman. Kita klik kanan lagi, kita pilih properties. Kemudian kita klik OK. Sehingga berubah. Karena kita sudah mengganti namanya, kemudian kita bisa langsung save. Dan kita pilih export map. Kita tunggu sebentar, terus kemudian kita save. (04) 40 120 120 024 kita tuliskan nomor kelompok, prodi, kemudian kita pilih, kita bedakan peta kontur, sehingga selesai. Kemudian kita bisa cari filenya. Kita pilih folder yang tadi. Kita bisa lihat di sini. Kita tunggu sebentar. Nah, teman-teman, maaf terputus tadi. Kemudian untuk melihat peta kita bisa kita klik filenya. Kemudian kita lihat peta kita, peta yang sudah kita buat. Nah, karena ini sudah jadi, ini merupakan peta topografi Provinsi Papua yang sudah kita lihat tadi. Kemudian kita lihat ini peta konturnya sudah jadi. Nah, demikian mengenai bagaimana cara membuat peta kontur dan topografi dari saya. Sampai jumpa lagi.